Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7 yaitu analisis asosiasi. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang analisis asosiasi itu. Yang pertama itu asal-usul ya serta fungsi dan kegunaan asosiasi. Yang kedua nanti bagaimana kita menerapkan satu algoritma yang biasa digunakan untuk melakukan analisis asosiasi. Yang ketiga itu adalah contoh kasus dari analisis asosiasi dan kesimpulan. Ya, jadi ini kira-kira tahapan yang harus kita pahami dan kita pelajari pada pertemuan ke-7. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini untuk memahami analisis asosiasi, ini kalau di aktivitas sehari-hari di dalam informatika itu dinyatakan dia sebagai association rule. Ya, jadi ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menemukan suatu aturan. Ya, jadi lebih dominan nanti ke aturan asosiatif antara kombinasi item. Ya, jadi ibaratnya untuk asosiasinya ini kita bayangkan aja, misalnya di sini ada rak. Ya, ini ada rak. Ini Anda pahami dulu. Kalau seandainya kita masuk ke swalayan misalnya ke Alfamart, Indomaret, bisa Anda lihat bahwasanya di rak itu tersusun barang-barang sesuai dengan jenis dan macamnya. Nah, itu biasanya di sini ada barang, di sini ada barang dan yang lainnya. Ya, apa yang menjadi peran dari asosiasi? Kalau kita lihat di dalam rak ini pada dasarnya terdiri dari beberapa item. Ya, misalnya kategori sabun, ya kategori makanan dan kategori minuman. Kalau kita cek ke sana atau mungkin kita berkunjung ke sana, itu biasanya ada item yang saling berhubungan. Ya, jadi logika sederhananya di pemanfaatan asosiasi ini dia lebih mengarah ke kombinasi item. Ya, logikanya ya misalnya Anda mau buka satu toko, Anda sediakan raknya, mungkin tanpa analisis asosiasi pun pernah itu Anda lakukan. Misalnya Anda buat di rak pertama ini yang berhubungan dengan A, di rak yang kedua yang berhubungan dengan B, di rak yang ketiga yang berhubungan dengan C. Jadi di dalam konsep data mining kita akan mempelajari bagaimana melakukan kombinasi agar lebih efektif atau mungkin agar terjadi peningkatan dari penjualan. Selanjutnya, association rule ini itu sering ditujukan terhadap pasar market. Ya, makanya di sini contoh-contoh kasusnya dibuat itu adalah ada shopping, ya keranjang pasar, keranjang ini kandidat, transaksi, dan kita lihat di sini semua adalah transaksi-transaksi yang pernah atau sering kita lihat. Jadi misalnya konsep sederhananya, misalnya kita ingin melakukan analisis asosiasi, hari ini Anda menjual, misalnya kita anggap sikat gigi, bir, susu misalnya. Itu hari pertama. Hari kedua itu terjual misalnya lagi balik sikat gigi, ya, bir misalnya, susu. Itu hari kedua. Dan hari-hari selanjutnya. Yang menjadi permasalahannya kira-kira jika itu yang terjadi terhadap penjualan itu, maka yang Anda lakukan ke depannya apa? Ya, mungkin ada beberapa pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Mungkin karena lebih laris setelah Anda lihat, misalnya susu lebih laris, otomatis Anda akan memperbanyak ini. Atau mungkin bahwasanya dalam kurun waktu 1 minggu itu tidak ada terjual satu pun misalnya bir. Ya, berarti kalau seandainya tidak ada terjual, berarti untuk apa dibuat? Kira-kira seperti itu. Jadi menentukan kombinasi itu nanti akan kita gunakan salah satu algoritma yang sangat familiar dan sering digunakan di konsep-konsep data mining, yaitu algoritma a priori. Ya, jadi seperti itu bayangannya. Ya, pokoknya intinya di sini
kira-kira kalau kita mau buat rak misalnya, ya, bagaimana Anda memposisikan barang-barang terhadap rak? Ya, itu kira-kira prinsipnya. Yang berikutnya, kita masuk ke algoritma a priori. Ya, jadi algoritma a priori itu dia lebih mengarah ke penemuan terhadap frekuensi item set. Ya, jadi ini dia. Frekuensi itu berarti lebih dominan ke kemunculan item tersebut di transaksi. Ya, itu kira-kira gambarannya. Jadi bagaimana kita menentukan himpunan-himpunannya itu nanti akan kita selesaikan berdasarkan dua kondisi, yaitu support dan confidence. Ya, selanjutnya di sini bahwasana analisis asosiasi itu salah satu teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Berarti itemnya itu tidak boleh tunggal. Pada dasarnya item-item yang kita gunakan itu adalah lebih dari satu. Karena di sini sudah kombinasi. Ya, jadi bagaimana kita melakukan kombinasi kalau seandainya item atau datanya itu cuma satu. Beberapa contoh pemanfaatan a priori itu adalah, ini yang pertama, misalnya Anda melakukan peletakan barang-barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi yang berdekatan. Ya, fungsinya apa? Yaitu untuk jangkauan. Sehingga dengan posisi barang-barang yang sering dibeli itu, pembeli akan memberi barang lebih banyak. Ya, biasanya seperti itu. Misalnya kita rencanakan hari ini kita beli A. Kita pergi ke Solayan, ternyata pada saat kita sampai di sana, kita ambil yang mau kita beli, tapi di sebelahnya itu ada barang yang berhubungan. Lalu kita ambil, ya itu kira-kira analisisnya. Baru selanjutnya itu ada dikembangkan, yaitu satu aplikasi atau program untuk merekomendasikan barang-barang lain ke pembeli pada saat pembeli melakukan browsing. Ini biasanya di marketplace. Ya, jadi itu sudah dibuktikan juga, misalnya pada saat kita masuk ke marketplace, otomatis secara tidak langsung, bahkan kalau kita buka media sosial itu sudah nampak barang-barang yang sering kita browsing dari internet atau dengan marketplace. Bahkan Google sendiri pun ada prinsip dari pencocokan item setnya itu, ya, yaitu autocomplete-nya itu. Misalnya pada saat si pengguna itu melakukan pengetikan, ya maka otomatis akan dimunculkan daftar kata-kata yang memiliki banyak asosiasi pada kata yang diketikkan. Ya, makanya ini juga sangat berhubungan dengan implementasi di aktivitas kita sehari-hari. Jadi saya rasa ini sangat simpel dipahami, sangat mudah dipahami, karena contoh-contoh a priori ini sudah kita temukan di dunia nyata. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, beberapa hal yang harus kita pahami sebelum masuk ke studi kasusnya itu. Di dalamnya nanti itu ada beberapa istilah. Salah satunya itu Anda akan menemukan yang namanya simbol E. Ini adalah himpunan. Ya, himpunan dari yang kita uraikan. Jadi item setnya lah ini. Jadi contoh ada item tomat, ada bawang, ada cabai dan lainnya. Itulah yang kita isikan atau sering disebut dengan E. Sementara D-nya nanti adalah himpunan seluruh transaksi yang direncanakan. Contoh, ya misalnya Anda ingin melakukan analisis asosiasi terhadap penjualan selama 1 minggu. Kita anggap ini Senin sampai hari Sabtu. Berarti otomatis jumlah transaksinya itu adalah sebanyak 7, ya. Jadi kita mulai dari hari Senin, itulah namanya transaksi pertama, ya, atau bahkan nanti kita kumpulkan semua transaksi yang terjadi di hari Senin misalnya. Oke, itu kira-kira untuk yang nomor 2. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah item set. Item set itu adalah himpunan item atau item-item di E. Ya. Contoh, misalnya di dalam himpunan E ini tadi itu ada A, B, C sama dengan yang ini. Ya, item setnya itu apa? Ya, berarti A, B, C, lalu kombinasi AB, lalu AC dan BC. Ya, itu kira-kira kalau ada item set.
Sementara kalau untuk K itemnya itu, ini lebih mengarah ke jumlah di dalamnya. Ya, jadi jumlah yang terdapat di satu himpunan. Contoh, kalau seandainya kita buat 2 item set nanti, berarti akan kita kumpulkan transaksi-transaksi yang ada unsur 2 objek. Ya, jadi misalnya di sini karena diminta itu adalah 2 item set, maka yang kita gunakan misalnya AB, AC, dan BC. Sementara yang tunggalnya itu tidak masuk di konsep ke itemnya. Yang berikutnya apalagi? Support. Support ini nilai penunjang. Ya, nilai penunjang persentase kombinasi item dalam database. Jadi misalnya nanti support tomat itu di dalam database itu berapa persen tingkat kemunculannya, ya, dikategorikan dia sebagai support. Ya, jadi kategorinya itu dalam database. Ya, nanti pada saat kita memanfaatkan algoritma a priori, maka kita akan bertemu terus dengan support dan confidence. Sementara confidence itu adalah salah satu nilai kepastian. Ya, artinya di situ apa? Kekuatan antara hubungan item dengan item yang lainnya. Contoh, seberapa persen lah pada saat orang beli tomat akan beli bawang. Ya, itu kira-kira prinsip dari confidence. Makanya dinyatakan nilai kepastian. Kalau untuk nilai supportnya itu berarti berapa persen tomat itu ada di dalam database. Ya, jadi confidence itu lebih mengarah ke hubungan antar item. Ya, itu kira-kira istilah-istilah yang harus kita pahami pada saat belajar association rule dengan algoritma a priori. Oke, di dalam a priorinya itu ada 2 yang harus kita selesaikan dengan memanfaatkan rumus. Yang pertama itu menentukan pola frekuensi tinggi dan pembentukan aturan asosiasi. Dalam artian di sini, rumus yang 2 ini itu akan menghasilkan support. Ya, sementara rumus yang ini akan menghasilkan yang namanya confidence. Ya, itu kira-kira. Kalau untuk support atau pola frekuensi, ada untuk transaksi tunggal dan transaksi jamak atau transaksi 2 item, 3 item, dan selanjutnya. Ya, pada dasarnya support itu diidentifikasi dengan support AB sama dengan P iris B. Ya, jika dikembangkan lagi maka muncul di sini support AB sigma transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah atau sigma transaksi. Jadi jumlah transaksinya itu ada berapa? Kira-kira seperti itu di dalam contoh kasus. Jadi misalnya kita ingin melakukan pola frekuensi untuk tomat misalnya. Ya, berarti kita lihat berapa kali transaksi yang mengandung A jika A-nya itu sama dengan tomat. Misalnya nanti yang kita lihat di transaksi dalam seminggu itu misalnya ada 5. Ya, 5 kali transaksi yang berhubungan dengan A. Selanjutnya transaksi total. Ya, berapa total transaksi yang ada? Ya, misalnya transaksinya itu tadi kita anggap misalnya 7 hari. Berarti 5 dibagi 7. Itulah nilai support dari A. Yang kedua, jika dia 2 item maka support AB. Ya, rumusnya sigma transaksi mengandung A dan B. Artinya kita cari transaksi yang memiliki A dan B. Contoh, mau kita lihat support tomat dan bawang misalnya. Tomat dan bawang. Berarti kita cari nanti transaksi yang mengandung tomat dan bawang. Ya, artinya ada berapa transaksi 2 ini ya di dalam transaksi-transaksi sebelumnya. Dibagi dengan sigma transaksi. Ya, sigma transaksi. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, ya ini nanti mulai dari item set 1, 2,
2 item set, 3 item set, sampai nanti item set keseluruhan yang kita miliki. Baru dilanjutkan dengan pembentukan confidence. Untuk confidence-nya itu, ya di sini aturannya, karena di sini masih dibuat satu aturan asosiatif A maka B. Ya, artinya seberapa persen jika A maka B. Kalau kita terjemahkan, seberapa persen orang beli bawang, jika beli bawang maka beli tomat misalnya. Jadi itu confidence-nya itu dibuat dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi sigma transaksi mengandung A dan B, berarti sama dengan ini, dibagi sigma transaksi yang mengandung A. Berarti targetnya A pernya, bukan A dan B lagi, tapi mengandung A. Jadi kalau misalnya A-nya tadi tomat, di sini misalnya tomat, berarti di sini tomat. Itu konsep atau rumus-rumus yang sering kita manfaatkan. Selanjutnya, untuk contoh kasus, ya contoh kasus ini karena ini merupakan materi, jadi dibuat singkat tanpa melalui prosedur dari data mining. Jadi tidak kita jelaskan di sini bagaimana pembersihan, bagaimana transformasi, ya bagaimana cleaning dan yang lainnya. Jadi ini langsung ke data miningnya. Misalkan, ya ini Anda bayangkan ada 10 transaksi. Ini pemisalan. Ya, ada 10 transaksi. Transaksi pertama orang beli yang 3 ini. Transaksi kedua orang beli yang ini. Orang ketiga beli ini, orang keempat beli ini, orang kelima beli ini, sampai orang ke-10 beli ini. Ini pastikan dulu transaksinya itu sebanyak 10. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau seandainya kita implementasikan di aktivitas kita sehari-hari, maka ambillah semua transaksi yang ada di pasar. Ya, biasanya itu adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan database itu, misalnya di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, setidaknya kita lihat misalnya di Indomaret, Alfamart, ya, yang semua itu sudah memanfaatkan stroke pada saat melakukan transaksi. Itulah yang kita kumpulkan semua. Baru nanti akan terbentuklah yang seperti ini. Selanjutnya, setelah kita uraikan atau sudah kita ketahui transaksinya, maka kita representasikan, ya kita representasikan ke tabel yang baru atau sering disebut dengan transaksional. Ya, di sini caranya gimana? Kalau ini lebih dominan ke pemisahan setiap itemnya. Jadi kita pisahkan setiap itemnya itu. Contoh, transaksi yang pertama, ini transaksi yang pertama, ini ada 3, susu, teh, dan gula. Ya, berarti kita buat transaksi dan item yang dibeli, cuman dia per item. Ya, jadi transaksi susu itu ada di transaksi yang pertama, teh di transaksi yang pertama, gula di transaksi yang pertama. Kira-kira seperti itu. Ya, sampai nanti 10 itu ada gula, teh, ada kopi. Ini dia 10 gula, 10 teh, 10 kopi. Ya, sampai di sini saya rasa Anda bisa paham. Ya, jadi intinya seperti itu. Yang berikutnya kita masuk ke penentuan format tabular. Jadi untuk mempermudah proses penentuan asosiasi, setelah kita tentukan transaksionalnya itu, maka lanjutlah ke format tabular. Ya, format tabular itu kita buat transaksinya, lalu itemnya itu kita buat dalam bentuk fill. Jadi ada teh, ada gula, ada kopi, ada susu, ada roti. Lalu kita uraikan di sini transaksinya. Jadi sebenarnya ini untuk mempermudah. Ya, jadi dalam artian kita checklist saja di transaksi pertama itu ya teh, gula, kopi. Jadi kalau ada kita buat angka 1, jika tidak ada maka kita kosongkan. Kira-kira seperti itu dan yang lainnya juga. Ya, misalnya kita buat transaksi yang kedua. Di transaksi yang kedua itu apa aja? Teh, gula, roti. Teh, gula, roti. Ya, itu kira-kira format tabular
dari transaksi yang sudah tersedia. Selanjutnya kita tentukan calon item setnya. Ya, jadi calon item setnya itu di sini dibuat calon satu item set, calon 2 item set, calon 3 item set. Kenapa sampai 3 item set? Karena memang kalau kita lihat di transaksinya itu di sana hanya ada 3 item tertinggi ya di dalam transaksi yang sudah tersedia. Jadi kalau seandainya ada 4 berarti kita buat di sini 3 item set, 4 item set, 5 item set sesuai dengan jumlah transaksi yang ada. Oke, kita mulai dari item set pertama. Kalau kita cek jumlah item itu ada teh, gula, kopi, susu, dan roti. Ini satu item set. Dengan jumlah teh itu jumlah pembelinya 5, bisa kita lihat ya. Teh, kita cari dulu teh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang ini. Oke, kita lanjut ya. Anggap ini sudah dipahami sampai dengan yang penentuan jumlahnya nih. Sebenarnya sampai batasan ini kita sudah melihat ada beberapa pengetahuan. Pengetahuan yang pertama itu apa? Misalnya item set tertinggi itu yang terjual itu adalah gula. Ya, gula yaitu 8, atau yang terkecil itu ada kopi dan roti. Sebenarnya untuk yang pertama ini pun pengetahuan yang bisa kita peroleh itu adalah mungkin Anda akan memperbanyak stok gula misalnya. Oke, sekarang kita lihat calon 2 item set. Ya, jadi calon 2 item set itu ya berarti bagi kombinasi 2 item set. Ya, sebenarnya kita kombinasikan aja teh, gula, teh, kopi, teh, susu, ya, gula, kopi, gula, susu, dan yang lainnya. Ya, itu sebenarnya prinsip dari item set. Ya, tapi ada satu teknik lagi, kita cari aja memang yang ada kemunculannya gitu. Jadi kalau seandainya 0 nanti itu kita hilangkan. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi misalnya teh gula itu kenapa dia 5 jumlahnya? Maka kita cari, kita kembalikan dulu ke data yang sebelumnya. Ya. Teh gula 5 artinya ya kita cek di sini. Ya. Teh gula 1, teh gula 2, teh gula 3, teh gula 4, teh gula 5. Makanya tadi ya kombinasi 2 ini 1, 2, 3, 4, dan 5 itu jumlahnya sebanyak 5. Kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa bisa dipahami. Selanjutnya, jika ditetapkan nilai Pi-nya itu sama dengan 2, ya nilai Pi-nya itu artinya batasan item set-nya itu 2, berarti yang muncul itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena memang yang diminta di situ adalah ya jumlah Pi-nya atau batasnya itu 2. Berarti satunya nggak dipakai. Ya, satunya nggak dipakai. Sehingga kalau kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu kira-kira gambarannya. Selanjutnya ke calon 3 item setnya. 3 item setnya itu berarti kita kombinasikan menjadi 3. Artinya kalau kita kombinasikan dari sini, teh, gula, kopi. Ada nggak teh, gula, kopi di transaksi? Ya, kebetulan ada. Ini dia, teh, gula, kopi itu jumlahnya 1. Jadi kembali lagi ke transaksi awal. Oke, sampai nanti gula, kopi, roti ini kosong. Nggak ada yang beli bersamaan. Dari calon 3 item set, maka terpilih F3 gula, susu, kopi. Kenapa cuma ini terpilih? Ya, misalnya kemunculannya itu lebih besar atau sama dengan ini. Ya, atau sama di sini tadi ada 2. Ya, berarti jumlahnya yang 2 itu kan cuma 1, berarti gula, susu, kopi.
Ya, kira-kira seperti itu penentuan item set. Apakah sudah selesai? Jika sampai di tahap ini, tentunya belum. Maka kita akan lanjut ke penentuan support. Ya, jadi ini solusinya. Support untuk item set yang pertama itu, kalau kita lihat tadi itu 5, 8, 4, 6. Ya, persentasenya itu 50%, 80, 40, 60, 40. Dari mana asal usulnya? Kita pakailah rumus yang pertama tadi. Ya, transaksi mengandung A, ya berarti A-nya mana? Ini. Ya, ini 5. T. Kenapa dia 10? 10 itu adalah sigma transaksi, jumlah transaksi kali 100 sehingga 50%. Inilah ini. Ya, sampai nanti 4 bagi 10 dikali 100 sama dengan 40%. Apa pengetahuannya? Jika ditentukan, misalnya ditentukan harus supportnya itu lebih besar sama dengan 60%. Berarti yang kita pakai itu carilah yang lebih besar atau sama dengan 60. Berarti gula dan susu. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Apakah sudah cukup sampai di sini? Belum. Untuk dua item set. Ya, di sini karena dua item setnya itu maka kombinasinya itu adalah yang ini teh gula. Nah, kita pastikan jumlahnya 5 dengan support itu 50%. Ya, ini dihasilkan dari rumus atau ketentuan yang sudah ada. Jadi di sini support teh gula 5/10 dikali 100 50% dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kita lihat aja sigma transaksinya itu sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama dengan yang ini. Ya, itu kira-kira gambaran untuk dua item set. Sementara ini kita anggap aja dulu dua item set. Langkah selanjutnya itu adalah bagaimana kita menentukan aturan asosiasinya. Berarti rumus yang ketiga tadi. Ya, misalnya tadi ini ada supportnya, ini sudah kita temukan dari rumus yang pertama. Selanjutnya untuk mencari confidence-nya itu, artinya confidence dari teh gula, maka rumus yang kita manfaatkan yang ini. Jadi teh gula ini transaksi mengandung A dan B. Jadi transaksi yang mengandung A dan B itu ini dia. Transaksi yang mengandung teh dan gula itu ada 5. Selanjutnya dibagi transaksi yang mengandung A. Yang A-nya itu berarti kalau kita jadikan tadi yang teh. Ya, jadi kalau kita kembali ke sana lagi, jumlah transaksi yang mengandung A itu adalah 5. Sehingga 5 dibagi 5 kali 100% sama dengan 100%. Oke, selanjutnya juga nanti Anda cari yang ini dicari, atau saya ambil dulu yang gula susu. Berarti 4/5. Ya, 4/5. Tapi kita cek dulu ya, mungkin ada kesalahan. Transaksi mengandung A dan B berarti teh gula. Oke, kebetulan di sini teh juga, berarti sama-sama 5. Ya, jadi kalau seandainya di sini misalnya ini kita anggap kopi roti, berarti A-nya itu ini A dan ini B. Oke, pengetahuan apa yang bisa kita peroleh dari sini? Jika ditentukan nilai support 40 dan confident misalnya 80%, maka pola yang terbaru atau hasil akhirnya itu apa? Ini. Berarti ini yang memenuhi syarat, ini yang memenuhi syarat. Berarti jika membeli teh, maka akan membeli gula dengan supportnya itu 50%, confidentnya itu 100%. Kira-kira seperti itu. Jadi ini yang menjadi hasil akhirnya. Ya, yang kita bentuk di sini itu masih 2 item set ya. Untuk 3 item set silahkan Anda lanjutkan dengan cara yang sama. Ya, jadi saya rasa cukup. Kita lanjut minggu depan. Sekian dan terima kasih.